Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, apa kabar kalian pagi ini? Baik, Bu. Oke. Semangat semua pagi ini ya. Semangat. Kalau semangat, Ibu mau lihat dong semangatnya. Masih ingat tepuk semangat ya? Masih, Bu. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baiklah anak-anak Ibu. Dilihat teman di sebelahnya ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak. Pagi ini Ibu akan bercerita tentang literasi digital dan berpikir komputasional. Oke, literasi digital. Pasti kamu bingung apa itu literasi digital kan? Padahal ini bersentuhan dengan duniamu sehari-hari. Ya kan, siapa di sini yang main game? Iya, siapa yang di sini buat tugas suka lihat dari internet? Iya, nah jadi itu sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Nah, informatika itu apa sih? Ya kan? Informatika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang komputer, kemudian teknologi informasi. Nah, untuk membantu apa? Membantu kita memecahkan masalah dengan secara sistematis. Oke? Kemudian kenapa belajar informatika itu penting? Apa informatika yang kau gunakan sehari-hari? Ya, handphone. Dengan handphone kamu ngapain aja? Main game. Satu-satu main game. Oke, yang lain? Cuci tangan? Menonton video. Ya, oke. Lagi? Belajar menggunakan internet, apa lagi? Ya, Berkomunikasi, Bu. iya, berkomunikasi dengan medsos bisa ya kan? Iya, Bu. Apalagi? Yang Ibu tulis di depan apa? Main game. Apakah itu informatika? Iya, itu termasuk informatika. Belanja online, itu juga informatika. Nah, dengan informatika ini, kalian tidak hanya menjadi pengguna, tapi kalian bisa juga jadi pencipta, ya. Kemudian, karena akrabnya dengan informatika, ya, di zaman sekarang ini, kalian dituntut untuk menjadi jagoan internet yang sehat dan aman. Ya, jangan sembarangan. Kenapa? Karena dunia maya itu luas. Kita itu harus cerdas saat menjelajahinya. Ya, untuk itu kita harus memiliki kemampuan literasi digital. Apa itu kemampuan literasi digital? Yang pertama, kita harus memahami dalam menggunakan dan membuat konten dengan teknologi digital. Sekarang Ibu mau tanya, nah, siapa yang punya TikTok? Di tangan. Siapa yang punya Instagram? Dalam membuat konten atau mengupload, kamu sering kan upload feed, upload konten, upload cerita, baik itu cerita di TikTok, di Instagram, atau di medsos yang lain, di WA, sering kan? Sering, Nah, Bu. kalian sudah paham menggunakannya? Sudah, Bu. Paham, tahu cara ngirim feed bagaimana, ngirim konten bagaimana, ya kan? Nah, bukan hanya paham menggunakannya saja, tapi juga lihat poin yang kedua, bijak. Bijak dalam berinternet. Dah, jangan kamu kirim hal-hal yang sensitif. Sudah, jangan kau kirim hal-hal yang merugikanmu. Kenapa? Karena kalau sudah kau kirim di internet, nantinya akan ada jejak digital. Ketika kau masuk kerja atau mau masuk universitas, nih, ada yang lihat rekam jejakmu. Mau masuk seleksi pekerjaan kamu, oh dia ternyata dulu membuat foto-foto tidak senonoh, misal. Dia membuat video-video yang memprovokator, misal. Kira-kira kau diterima bekerja apa enggak kalau udah begitu track record? Tidak, ya. Makanya harus bijak-bijaklah bermedsos. Bijak-bijaklah dalam menggunakan internet. Jangan sampai merugikan kita sendiri. Kemudian menjaga keamanan data.
Jangan segala sesuatu tentang dirimu kau upload. Contoh email, nggak perlu kau cantumkan emailmu di situ, ya kan? Karena nanti kau bisa dihack. Nomor WA kalau nggak punya kepentingan bisnis tidak usah. Dah, kemudian data-data diri lain lagi, misalkan nama orang tua, nggak usah. Karena kalau kita di perbankan itu ada nama ibu kandung, habis semua kau kena hack. Ya, jadi apa-apa data yang perlu kita simpan rapi, tidak perlu semuanya kita umbar di medsos, ya kan? Tuh, karena sekarang ini banyak pelaku-pelaku hoax yang sangat merugikan. Pernah lihat di internet, misalkan di YouTube, sebelum mulai tayangan YouTube-nya, itu ada artis-artis kita dibuat jual obat. Belum lagi iklan judi online. Siapa yang pernah lihat Raffi Ahmad iklan judi online? Iya kan? Padahal apakah itu dia? Tidak, itu AI. Itu segelintir orang yang ingin supaya judulnya banyak digunakan orang. Nah, dibuatlah si Raffi Ahmad ini iklan judul. Padahal tidak. Ya kan? Ada lagi jual obat. Ulama lah dibuat jual obat. Abdul Somad dibikin jual obat. Nah, kan nggak mungkin dia jual obat. Kita lihat suaranya mirip, ininya mirip. Tapi itu ternyata AI. Makanya salah satunya adalah bijak-bijaklah dan jagalah etika. Ya, etika dalam berinternet. Oke? Selanjutnya, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, berpikir komputasional. Apakah berpikir komputasional itu selalu berhubungan dengan komputer? Tidak. Komputasional itu maksudnya keterampilan kita dalam memecahkan masalah, ya. Kemudian belajar dasar coding. Kalau kamu yang suka nonton animasi, yang suka buat game, nah kita nanti belajar dasar codingnya. Pakai aplikasi apa? Bisa pakai aplikasi Scratch. Siapa yang udah pernah menggunakan Scratch di sini? Bisa? Udah bisa, bagus. Pictoblocks, ada yang udah bisa menggunakan? Belum, nanti kita belajar ya. Kemudian mengenal teknologi. Mengenal teknologi mulai dari hardware, komputer, sampai dengan softwarenya. Nah, kita pelajari nanti ya. Kita masuk ke berpikir komputasional. Berpikir komputasional bukan berarti kita itu harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit, tidak. Ya, jadi berpikir komputasional itu suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan suatu masalah yang rumit ya secara metodis, efisien dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Kalau dalam pelajaran biologi itu namanya metode ilmiah, ya kan? Ada tahapan-tahapan pekerjaannya. Nah, kalau ini berpikir komputasional. Ya, ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer saja. Kemudian ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ya, tujuannya apa? Agar masalah tadi tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Nah, satu masalahnya ini contohnya apa? Membuat nasi goreng. Misal orang tuamu mau pergi nih pagi ini, ya kan? Nah, mama buru-buru, besok pagi masak aja nasi goreng ya. Nah, kamu kan udah bingung kan di kepala, masak nasi goreng itu kayak apa ya? Ya kan? Nah, ternyata dekomposisinya, nah kita pecah-pecah dulu masalahnya tadi. Yang pertama, menyiapkan bahan. Ada nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Yang kedua, diiris-iris bumbunya. Atau digiling pun boleh. Udah, kemudian menggoreng telurnya. Udah, setelah itu, hidupkan kompor. Tumis bumbunya, lalu mencampur semua bahan. Udah kau tumis bumbunya, udah harum, masukkanlah nasinya. Itulah contoh dekomposisi. Dari masalah yang besar tadi, nasi goreng tadi, supaya gampang kamu, kau pecah-pecah dulu. Ya, menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, sehingga lebih mudah dikelola. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu apa?
kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah kecil yang dipecah. Tujuannya apa? Untuk membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Ya, ini hari, ini pagi emakmu menyuruh masak nasi. 3 hari lagi emakmu suruh masak mie goreng. 3 hari berikutnya emakmu suruh masak capcay. Kamu nggak pusing lagi karena udah pernah menyelesaikan masalah nasi goreng. Polanya sama, buat bumbunya, ya kan? Lalu ditumis. Dah, ditumis, panaskan minyak, masukkan bumbunya. Udah kau tumis, tinggal masukkan mie. Kalau kau mau masak mie. Begitu juga capcay, buat bumbunya, tumis, masukkan sayurannya. Udah, aduk-aduk sebentar, masak. Kira-kira polanya sama nggak sama nasi goreng tadi? Sama. Itulah kita namanya pengenalan pola, ya. Itu contohnya saja, contoh dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita masuk ke prakteknya. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan, oke, atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya apa? Agar kita nggak bingung, terlalu banyak datanya yang ini. Sementara kita mau cari fokuskan satu data aja. Ya, fokus pada inti masalah. Contoh, orang mau belajar naik sepeda, ya kan? Maka kau fokus bagaimana supaya naik sepeda itu bagaimana, ya kan? Contoh, nah pegang stangnya, udah kakinya tepat di pedal, oke? Kemudian kau harus belajar mengayuh, belajar keseimbangan, jangan takut jatuh, harus seimbang dulu. Fokusnya adalah bagaimana cara naik sepeda. Bukan kau pelajari kayak mana gearnya, kayak mana cara buat bannya, itu nggak penting. Kayak mana cara jalannya, kayak mana ngeremnya. Jangan kau jalan aja tahu, rem nggak tahu, ya kan? Nabrak nanti. Nah, itu abstraksi ya. Fokus hanya pada satu inti masalah. Dan kemudian algoritma. Algoritma itu apa? Serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan algoritma itu adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Apa 3 pilar yang tadi? Yang pertama, dekomposisi. Kedua, Pengenalan pola. pengenalan pola. Yang ketiga, Abstraksi. pintar. Yang terakhir, algoritma ya. Berarti anak ibu memperhatikan semua. Udah, apa ciri algoritma yang baik? Yang pertama, urutannya jelas, tidak ambigu. Ambigu itu memiliki makna ganda. Dah, kemudian yang ketiga, pasti berhenti setelah masalah selesai. Ya, nggak akan ada lagi masalah lain, namanya udah selesai. Lalu contoh sehari-harinya apa? Itu tadi kita buat nasi goreng, resep masakan. Kalau udah kita tentukan bahan-bahannya, prosedur kerja. Nah, itu namanya sudah jadi resep. Nah, algoritmanya seperti itu. Kemudian tadi contohnya, mengayuh sepeda, mula-mula tangan berpegangan pada stang, kemudian kaki pada pedalnya, kemudian belajar untuk mengayuh, keseimbangan, lalu belajar ngerem. Itu namanya apa? Algoritmanya. Tutorial menaiki sepeda. Oke. Sudah? Jadi sudah selesai tahapan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini contoh penerapan dalam kehidupan kalian. Ya. Misalkan saya kasih satu masalah besar. Coba kalian buatlah presentasi tentang sistem pencernaan makanan. Nah, jadi berpikir komputasional bukan hanya untuk kita belajar komputer saja, tapi segala masalah bisa kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional ya. Oke? Kemudian, nih tahapan dekomposisinya apa? Kamu dari masalah besar ini disuruh memecah-mecah kan? Itu dekomposisi kan? Iya, Bu. Nah, apa yang kau pecah-pecah? Yang pertama, mencari materi. Materi tentang sistem pencernaan berarti alat-alat pencernaan pada manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus ya.
Oke, kemudian membuat slide-nya. Slide presentasi di mana nih dibuatnya? Di Canva boleh, pakai PowerPoint juga boleh. Lalu mendesain tampilan slide-nya. Bagaimana nih kita desainnya, ya kan? Lalu berlatih presentasi. Lalu membagi tugas setiap anggota. Itulah dekomposisi. Kita pecah dulu supaya gampang menyelesaikannya. Nah, masuk kita ke pengenalan pola. Pengenalan pola itu berarti kita bagaimana nih polanya, kita mau buat slide-nya gimana? Oh, kita buat aja setiap slide ada judulnya, ada gambarnya, dan ada poin-poin pentingnya. Nah, misalkan tadi alat-alat pencernaan manusia, berarti tiap slide ada judulnya, mulut. Berarti di bawahnya ada gambar mulut, ya. Kemudian di mulut ada apa saja? Alat pencernaan, ternyata ada gigi, ada lidah, air liur. Nah, kau ceritakan fungsi gigi apa, fungsi lidah apa, fungsi air liur apa. Itu satu slide. Kemudian slide yang kedua, masuk ke kerongkongan. Kerongkongan itu saluran yang bagaimana, fungsinya untuk apa. Tuh. Kemudian setelah kerongkongan, masuk slide berikutnya. Begitu terus polanya, itulah namanya pengenalan pola, ya. Kemudian tahapan abstraksinya. Fokus pada fungsi utama setiap organ. Ya, tidak perlu menghafal semua nama enzim yang terlalu detail. Misalkan, perlukah kita buat pankreas? Tidak, karena pankreas tidak dilalui makanan. Ada enzim yang dikeluarkan pankreas? Ada, tapi nggak usah sampai ke sana. Yang detail tadi nggak usah. Kita hanya mau mengetahui alat-alat pencernaan makanan. Ya. Kemudian algoritmanya, algoritmanya membuat jadwal kerja hari pertama, kumpul materi, dan kita bagi-bagi tugas. Kamu yang mengerjakan tentang mulut, kamu tentang kerongkongan, kamu tentang lambung. Nah, begitu ya. Sampailah kamu tentang anus. Nah, misalkan begitu. Dah, kemudian hari kedua, ketiga, setiap anak membuat slide-nya. Misal dari aplikasi Canva. Nah, kasih linknya sama teman-temannya. Satu mengerjakan bagian mulut, satu mengerjakan bagian kerongkongan. Nih, oke? Kemudian, hari keempat, gabungkan semua slide-nya tadi. Kalau pakai Canva sudah tergabung kan? Nah, jadi kalau pakai Canva, yang ini mengerjakan mulut, dia tidak akan mengerjakan bagian mulut. Dia bagian kerongkongan. Gitu ya? Tuh, kan sudah dibagi-bagi tadi kan? Nah, kemudian yang kelima, udah siap semuanya, tinggal kamu latihan presentasi. Jadi kalau udah presentasi, hasilnya begitu, sudah mantap. Kenapa? Karena semua orang sudah menguasai bagiannya masing-masing. Ya, sudah menguasai bagiannya masing-masing, nggak fokus ke bagian orang. Ngerti sampai di situ? Ngerti, Bu. Ngerti ya. Manfaat berpikir komputasional. Apa yang pertama, Bang? Melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Iya, dari tadi kita belajar ini, kira-kira kamu terlatih nggak kemampuan berpikir logis? Kalau kamu saya hadapkan pada PR seperti yang tadi, membuat presentasi sistem pencernaan. Kamu akan terlatih kan? Oh, nanti kau bikin ini ya, bikin ini ya. Itulah maksudnya kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Kemudian membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver. Ya, itu kan tadi saya kasih masalah itu ya, kasih PR, kasih tugas. Nah, ternyata kamu sudah menjadi problem solver yang baik. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, lalu menjadi pondasi penting jika kamu tertarik apa pada bidang sains kah, atau teknologi kah, teknik kah, matematika kah. Nah, itu kalau kamu sudah bisa berpikir komputasional. Hasil pertemuan hari ini Ibu simpulkan, kemampuan literasi digital itu sangat diperlukan dalam informatika. Mampu kamu mengoperasikan, bijak kamu mengoperasikan internet, dan bijak juga kamu menjaga data-data yang penting ya. Kemudian, berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja
dan tantangan apa saja, bukan hanya tantangan dalam bidang komputer saja, ya, dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk memasak nasi goreng saja kita bisa berpikir komputasional, ya. Kemudian 4 pilar berpikir komputasional. Apa tadi? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Oke, udah ngerti semua anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Baiklah, minggu depan kita masuk pembelajaran atau mengenal coding. Ya, sampai di sini berpikir komputasional ada yang mau ditanyakan? Atau sudah mengerti semua? Sudah mengerti, Bu. Sudah, oke. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Selamat siang. Siap, Bu.